Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang kau beri bagi kami. Dan kami boleh menikmati sepanjang malam dalam perlindunganmu, dalam naungan kasih. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini engkau dipermuliakan lagi melalui hidup kami. Sebab itu kami mau mengawali hari kami yang baru ini di dalam hadirat. Dengan kami bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan. Sebab engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang mengasihi kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji datang kau baik. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji datang. Bapa, puji datang. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji datang. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya.
puji Bapa kau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepada Bapa puji Bapa ku cintakan Bapa cintakan Kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, memuliakanmu, Yesus Tuhan. Haleluya.
terpuji namamu, terpuji Bapa engkau baik, kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Kami meninggikan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah Engkau, layak dipuji di segala ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami sembah, kami pujilah namamu, Yesus. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji di sini. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Namamu ajaib dan berkuasa di bumi di surga selamanya. Semua lidah mengakui Yesus kalau Tuhan. Semua lutut bertelur menyembah kepadamu. Sebab Kau satu-satunya yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu. Jika kami boleh menikmati damai sejahtera sepanjang hari-hari hidup. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, ajaib Engkau, ajaib kasih-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguasai hidup kami. Firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, melimpah, membuat damai dalam hidup kami. Senantiasa kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih di surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah yang Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Amin, amin, haleluya. Kasih dari surga memenuhi hati. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah yang Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah yang Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Amin, amin. Mengalir, memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu yang terus mengalir memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera yang berlimpah-limpah, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan biarlah kasih-Mu yang memampukan kami untuk mentaati setiap firman dan untuk memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menikmati hidup di dalam-Mu. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman
dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Suaranya di ya. Ya, salam saudara-saudaraku semua. Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur ya, masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup, sehingga kita masih boleh bertemu ya pagi hari ini di Koram Deo. Itu bukan suatu kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Jadi kita sudah mau sampai di penghujung eh, kitab Nabi Yesaya ya. Besok itu terakhir. Jadi saya hari ini dapat di bagian Yesaya 65 ya. Yesaya 65 saya akan bacakan. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakiti hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengabaikan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunung kudusku, yang tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunung kudusku, melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad,
dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena oleh karena ketika aku memanggil kamu, oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan menggerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sesudah tersembunyi dari mataku. Ya. Ini adalah perikop yang pertama ya yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Jadi bagi Allah Israel itu jauh lebih bobrok ya dan jahat dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Maksudnya seperti ini. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu wajar kalau dia menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah dewi-dewi gitu ya. Karena mereka belum mengenal Allah gitu. Belum merasakan kebaikan Tuhan. Sementara umat Israel ini kenapa dikatakan jauh lebih bobrok, lebih jahat? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka eh, menyembah dewa juga gitu. Ada berhala juga dalam hidup mereka gitu. Jadi itulah makanya di ayat 1 dan 2 ini Allah ayat 1 dan 2 ini Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa kafir ya. Di ayat 1 aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Jadi maksud ayat 1 dan 2 ini menurut saya mungkin Allah menyatakan dirinya ya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa kafir, atau juga diartikan seperti ini, Allah memberi petunjuk ya, tapi umat Israel tidak eh, eh, bertanya kepada Tuhan, malah dia bertanya kepada atau meminta kepertolongan kepada bangsa lain, atau juga dia meminta pertolongan kepada dewanya gitu ya. Jadi ayat 1 dan 2 itu Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa kafir. Jadi Israel itu bukan saja menjauhi Allah, tetapi mereka itu eh, menyembah juga dewi-dewi ya, seperti di ayat itu tadi, ayat yang di bawah itu. Bahkan mereka itu memutarbalikkan moralitas ya,
Moralitas tuh maksudnya tuh moral mereka itu begitu bobrok. Kalau kita baca di ayat 4 dan 5 ya, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Sesungguhnya semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Jadi di ayat 45 ini moral mereka itu begitu bobrok ya. Padahal mereka tuh sudah mengecap kebaikan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi laut dibelah Tuhan lewat Musa, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka dikasih makan, dikasih daging, bahkan sepatu mereka tuh, kata kata Pak Heri, kayak kita sekarang sepatu kita ini banyak ya. Ada sepatu untuk olahraga, ada sepatu, tapi sepatu mereka itu tidak hancur loh, tidak koyak. Jadi di dalam perjalanan umat Israel ini untuk menuju tanah Kanaan itu banyak sekali pertolongan Tuhan yang diberikan kepada umat Israel ya. Jadi yang moral ya, moral, moral mereka itu begitu bobrok ya. Jadi di ayat apa juga ayat 12, ayat 12 juga saya mau bacakan ya. Aku akan menentukan kamu bagi pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak men- oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel ya, mereka tidak mendengar lewat Musa ya. Yang mereka dengar itu ya mungkin eh, apa bangsa lain atau juga mungkin orang-orang yang sesat ya di zaman itu ya. Jadi pedang pedang Allah dihunus untuk membantai mereka dalam tindakannya yang membuktikan kepalsuan mereka. Jadi ada arti lain maksudnya Tuhan membantai umat Israel ya diistilahkan lewat pedang. Artinya itu adalah juga untuk kebaikan Allah ya, untuk eh, memurnikan dan mengorbankan mereka. Artinya maksudnya ini pelajaran bagi umat umat Israel yang tersisa ya. Jadi lewat pembantaian yang dilakukan Allah di dalam istilah lewat pedang ini adalah untuk eh, apa namanya pelajaran bagi umat Israel yang tersisa ataupun di dalam hidup kita sekarang ya. Jadi lewat peristiwa umat Israel ini banyak sebenarnya yang harus yang kita tarik ya dari dari untuk hidup kita, khususnya moral kita ya, moral kita. Jadi aku baca survei ya kan, yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi survei ini dilakukan di gereja gitu. Nah, jadi orang sekarang itu banyak ke gereja itu ya memang karena itu, karena sudah rutinitas gitu. Jadi mereka itu percaya Yesus itu eh, tidak sungguh-sungguh. Jadi ke gereja itu ya karena karena dia Kristen gitulah intinya. Jadi dia tidak memahami
Ini berhubungan dengan apa ya? Perikop perikop yang pertama di ten- yang judulnya tadi kan hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Nah, jadi mereka itu orang-orang sekarang ini tidak menyadari gitu loh keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini tidak mereka sadari gitu. Nah, jadi orang Kristen ini banyak ya Kristen hanya Kristen KTP gitu. Jadi survei itu membuktikan bahwa orang ke gereja itu sebenarnya bukan karena ingin rindu ingin bertemu dengan Tuhan, bukan. Itu karena mereka ya karena hari Minggu gitu, harus ke gereja. Di luar dari situ ya mereka ya hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berhubungan dengan moralitas tadi. Mereka melakukan mungkin ya di luar apa lah ya, di luar firman Tuhan gitu. Nah, jadi marilah kita ya sebagai orang Kristen bersyukurlah kita mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kenapa saya bilang bersyukur? Karena kita diberikan anugerah ya, anugerah keselamatan untuk menjalani hidup kita gitu. Nah, jadi anugerah keselamatan yang kita berikan ini jangan kita nikmati sendiri. Artinya itu harus keluar dari zona nyaman kita. Yang bahayanya ketika orang Kristen sudah hidup nyaman, dia tidak mau keluar gitu. Contohnya di dunia, di negara bangsa-bangsa Eropa gitu. Mereka ya ketika mereka sudah tidak kekurangan, mereka ya hidup sesuai dengan ego mereka, dengan keseharian mereka. Mereka tidak mau lagi peduli dengan orang lain. Artinya kita sekarang ini kan sudah uh, tahu ya kebenaran firman Tuhan, kita sudah diselamatkan. Artinya kita harus memberitakan firman juga gitu kepada orang-orang. Gak usah jauh-jauh kepada keluarga kita lah dulu, kepada orang tua kita, kepada uh, teman kita di tempat kita kerja. Jadi keselamatan itu jangan kita nikmati sendiri. Itu harus beritakan kepada orang lain supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Jadi itu yang perikop yang pertama ya, yang mau saya bagikan. Perikop yang kedua itu adalah bicara tentang langit baru dan bumi yang baru ya. Langit baru, bumi baru. Saya akan bacakan. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang diciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan
menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya, jadi perikop yang kedua ini bicara tentang uh, langit baru dan bumi baru. Jadi ini juga sudah di apa? Sebelum Wahyu, ya saya sudah menubuatkan gitu ya. Di Wahyu 21 itu berbicara tentang langit baru juga, bumi baru ya. Jadi ke seluruh ciptaan Allah itu telah berdosa ya sekarang ya. Jadi bahkan di Kejadian 3 awal mulanya kejatuhan dosa sampai sekarang, makanya Tuhan melakukan pembaharuan yang akan terjadi meliputi seluruh ciptaannya, baik manusia maupun alam semesta. Jadi ciri-ciri Yerusalem apa ini dibaratkan Yerusalem ya, langit baru, bumi baru. Ciri-cirinya itu ada kalau di luar dari firman ini yang saya dapat itu adalah pertama itu adalah sukacita ya, eh, kegirangan, kesukaan, dan tidak ada kebusukan, kemakmuran, hasil buminya sangat tinggi karena manusianya menikmati hasil pekerjaannya ya. Jadi itu yang saya mau gambarkan tentang kelak ya, langit baru, bumi baru. Jadi Tuhan apa memberikan langit baru, bumi baru karena itu tadi bumi yang sekarang ini sudah rusak dengan moralitas manusia yang ada di dalamnya ya. Jadi apa namanya, kita yang hidup sekarang ini kan untuk menuju ke situ ya. Jadi sekarang kita hidup ini ya kita bagaimana caranya kita menciptakan di contohnya lah di keluarga kita kan menciptakan apa surga sepertinya surga kecil lah contohnya ya. Jadi kita mungkin kita nggak secara umur ya kita kan nggak tahu apakah kita sampai nanti ke langit apa ke langit baru bumi baru, tetapi ya dengan iman kita saya berani katakan kita pasti ke sana gitu nah, karena iman kita kan mengaku ya percaya di mulut di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi kita pasti menuju ke sana. Nah, untuk menuju ke sana itu kan kita perlu proses. Jadi kita yang sudah diberikan ini kunci kerajaan surga ini lewat Yesus Kristus. Nah, bagaimana sekarang kita menciptakan suasana surga yang kecil gitu. Nah, contohnya di keluarga kita, di tempat kita kerja, dimanapun kita berada, ya kita harus bisa menciptakan apa ibaratnya itu kayak surga kecil gitu kan, langit baru, bumi baru, sehingga lewat hidup kita ini eh, orang bisa merasakan, maksudnya gini, ketika kita datang contohnya ke kumpulan orang ya itu disenangi gitu nah, bukan ketika kita datang ke suasana tersebut kita malah ditinggali gitu nah, si kok pergi, kita tinggal dewe, ah berarti ada yang salah dalam hidup kita gitu. Artinya kita juga perlu komunitas ya, lewat komunitas itu kita bisa menjadi terang, jadi berkat gitu, walaupun prosesnya itu berat ya,
untuk menuju ke sana itu untuk menjalani hidup ini berat. Kadang kita ego kita, apalagi kita laki-laki ya, kita merasa imam, kita merasa kepala, kita merasa benar, apalagi berhadapan di lapangan ya. Kita laki-laki ini bawaan emosi itulah ya kan, main main tangan ya kan. Jadi mari lewat eh, perikop yang kedua ini kita itulah menciptakan lah ya surga kecil sebelum kita apa namanya menikmati surga yang sesungguhnya nanti. Demikian Pak Eri, maaf kalau kepanjangan. Pak Eri tolong lengkapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi pagi hari ini ada dua perikop yang tentu sekali lagi mengingatkan kita, sudah disampaikan oleh Pak Samosir tadi. Tapi yang pertama, kita bersyukur karena Allah itu menunjukkan kasihnya kepada kita, dan seharusnya kita meresponi kasih Tuhan itu juga dengan mengasihi Tuhan, dengan ketaatan kita, tidak seperti bangsa Israel yang sudah dipilih secara khusus spesial, tapi justru menyakiti hati Tuhan. Dan ketika mereka tetap tegar tengkuk keras kepala, ya tadi Bapak Ibu sudah baca di ayat 13, ketika kita bisa makan, maka bangsa Israel tetap menderita kelaparan. Ketika kita bisa minum, mereka tetap kehausan. Ketika kita bersuka cita, mereka mendapat malu. Ketika kita bersorak-sorai, mereka sedih. Artinya, apa Bapak Ibu? Ya ketika kita menerima kasih Tuhan, dan kita memiliki respon yang baik, mengasihi Tuhan dengan ketaatan, ya kita akan menikmati segala yang baik. Karena sekali lagi, kasih Tuhan sih memang nggak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Ketika kita melakukan firman, ya otomatis segala janji firman itu digenapi. Dan yang kedua, bicara tentang langit baru dan bumi baru, itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita nanti. Tetapi bicara tentang surga, sekaranglah kerajaan surga itu harus kita hadirkan di dalam bumi ini. Karena sekali lagi, bicara tentang kerajaan surga itu kan bicara tentang hidup penuh damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, dan mengalami kuasa Tuhan. Dan itu yang harus kita nikmati, itu yang harus kita alami. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup mengikuti cara hidup kerajaan Allah. Sehingga nanti kita nggak shock, kita nggak kaget menikmati cara hidup kerajaan 1.000 tahun damai, langit baru dan bumi baru seperti itu. Jadi kalau dulu pernah tanya, Pak, nanti kalau mati masuk surga, jadi cuman putih, kerjaannya nyembah. Nggak seperti itu. Makanya banyak orang Kristen kan salah konsep. Dipikir mati masuk surga. Padahal urut-urutannya jelas. Kalau kita meninggal sebelum Yesus datang kali yang kedua, ya kita istirahat di Firdaus. Tapi waktu nanti Yesus datang kali yang kedua, yang sudah meninggal dibangkitkan, yang masih hidup diubah sekejap, terus kita akan masuk kerajaan 1.000 tahun damai, dan kemudian setelah itu ada kebangkitan kedua bagi orang-orang yang nggak percaya Yesus untuk dihukum dan dilempar ke maut, dan kita akan masuk di dalam langit baru, bumi baru yang kekal. Langit dan bumi yang wow, seperti pertama kali Tuhan menciptakan langit baru, maaf, seperti Tuhan pertama kali menciptakan langit dan bumi, menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana benar-benar nikmat luar biasa, semua tersedia, semua damai. Jadi mulailah dari sekarang menghadirkan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu di muka bumi. Seperti Pak Irwan tadi ngomong, dimulai dari mana? Jadi rumah kita. Makanya para pembicara Kempria selalu ngomong gini, kalau kau mau menikmati surga, menikahlah. Kalau kau mau menikmati neraka, menikahlah. Tapi saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang menghadirkan kerajaan surga, hidup dalam suasana kerajaan surga, karena sekali lagi kita
taat kepada aturan-aturan kerajaan surga. Jadi benar-benar hari-hari ini saya merema dengan kata-kata Cia Holiau. Saya berdoa setiap hidup kita itu benar-benar Cia Holiau. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Sudahlah. Jangan keras kepala, tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Ngeyel. Tapi belajarlah rendah hati, lemah lembut, taat saja pada firman. Firman ngomong sabar, sabarlah. Ngomong mengampuni, ampunilah. Firman ngomong jujur, jujurlah. Firman Tuhan ngomong hidup kuduslah. Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu. Makanya matikan setiap hari keinginan daging kita. Memaknai baptisan itu setiap hari. Karena kita sendiri akan menikmati suasana surga itu, kerajaan surga itu hadir dalam hidup kita. Bahkan itu membuat orang-orang di sekeliling kita menikmati kerajaan surga itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Juga selamat datang. Tadi saya lihat ada Ibu Mary, cuman nggak tahu Mary. Oh, mungkin Mary yang Hengki Sukaroja ya. Mungkin. Selamat datang lah pokoknya bergabung. Oke, silakan Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kebenaran firman yang kami dengar ya Tuhan. Di mana pemeliharaan Engkau terhadap bangsa Israel ya Tuhan. Dan juga di mana bangsa Israel yang tidak taat kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau menikmati hidup kami atas pemeliharaan-Mu, atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, atas setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menikmati pemeliharaan-Mu, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami bersyukur buat setiap kebenaran yang telah kami dengar ya Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Samosir ya Bapa. Tuhan terus taruh hikmat-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Dan juga istri dan juga anak-anaknya Tuhan juga berkati ya Bapa. Kami serahkan Pak Samosir ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan dan pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini juga kami membawa doa syukur dari keluarga besar kami, baik istri, suami, anak-anak, menantu, cucu kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami ya Tuhan. Tuhan terus berkati dan juga Tuhan berkati usaha pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami juga sepakat sehati berdoa buat Ibu Merianti dan Pak Siregar yang sedang bertugas di Jember. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga sepakat saat ini berdoa buat papanya Willy ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah semakin hari boleh